Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terkejut saya berada di sini. Jangan betulkan monitor anda. Tuan-tuan sedang dalam satu podcast siar Om Budi. Semua sedia maklum, saya Budiman daripada Malaysia. Dalam siar Om Budi kita akan sembang berkaitan dengan Malaysia Indonesia dalam keadaan santai, serius, topik-topik yang menarik kita pilih setiap minggu. Saya tidak keseorangan kerana bersama-sama saya ada cantik manis ini. Siapa ya? Naomi Om. Naomi. Naomi asalnya daripada nama mana Naomi? Indonesianya di Jakarta. Di Jakarta. Naomi ini berapa lama sudah ada di Malaysia? 5 tahun. 5 tahun? Wah, nampak sudah, kalau Indonesia bagaimana? Sudah pandai banget tentang Malaysia. Enggak terlalu. Tidak harus belajar dengan harus Om Budi. harus belajar dengan Om Budi. Baik. Kawan-kawan yang ada di luar sana, kita sebenarnya dalam mood hari raya. Bagaimana keadaan hari raya di Indonesia? Keadaan hari raya di Indonesia pastinya meriah Om. Meriah Ya. Tapi mungkin kalau sekarang, kalau khusus Jakarta, enggak terlalu ramai. Tidak terlalu ramai. Kenapa ya? Karena pada mudik. Mudik itu ialah pulang kampung. pulang kampung. Seperti kita lah, tradisi kita di Malaysia, kita ada balik kampung. Kan? Jadi balik kampung ni memang sesuatu yang kelaziman lah. Cuma kadang-kadang kita itu berada di persimpangan. Kan? Sama ada mau balik yang sudah berkeluarga, Nomi, mau balik rumah mak sendiri atau mahu balik rumah mak mertua. Jadi begitulah. Jadi kalau di Indonesia disebut apa tadi? Jam tu? Macet. Kalau kita juga Kuala Lumpur, ya kerana Kuala Lumpur ni ramai juga warga asing. Jadi di Kuala Lumpur itu kalau hari raya pertama, kedua itu dipenuhi dengan warga-warga asing yang berada di Kuala Lumpur. Ya. Jadi tuan-tuan yang berada di luar sana, kalau Naomi sendiri sudah 5 tahun ada dekat Malaysia. Pulang kampung itu tentulah dengan pesawat kan? Betul. Kan? Berapa lama ambil masa? Penerbangan ke Jakarta sekitar 2,5 jam. 2,5 jam. Jadi tentunya pesawat penuh. Betul Om. Udah pasti penuh. Kadang delay. Delay? Ya. Kenapa? Kita tanya ke pesawatnya, bukan ke aku. Jadi pesawat delay ya? Oh, jadi sudah tentulah keadaan berdebar-debar kan. Mau pulang kampung itu rindu sama keluarga, rindu sama family. Dan kemudian delay lagi kan. Jadi keadaan itu tentulah pesawat yang penuh dengan keadaan yang berdebar-debar. Kalau ikut harga biasa, berapa tiket? Kalau normal balik Indo, kalau kita biasanya nggak hari raya ya, nggak hari lebaran, itu 150 ringgit. Mungkin kalau ke Jakarta. Tapi kalau udah di musim lebaran, udah pasti sekitar mungkin minimal banget 300. Oh, dia akan naik satu kali ganda. Ya, kemarin aku beli 800. Wih. Tuan-tuan, mari kita buat syarikat penerbangan kita sendiri. Jadi kita boleh ada pesawat yang kita boleh pulang kampung. Kami di Malaysia juga ada juga, sebab kita ada Malaysia Barat, kita ada Malaysia Timur. Kan Malaysia Timur itu Sabah, Sarawak. Jadi memang sebelum hari raya itu memang menjadi suatu isu yang sangat hangat sedikit lah. Kerana kos itu memang sangat meningkat. Kan? Dan di Sarawak itu kadang-kadang mereka ke Kuching. Kalau di Sabah itu mereka punya airport bandara yang kecil seperti di Tawau, di Lahad Datu. Mungkin mereka ke Labuan. Jadi memang harga itu memang sangat meningkat lah. Ada tidak yang balik ke Jakarta itu menggunakan jalan darat? Gempor kayaknya Om. Gempor itu maksudnya? udah capek duluan dia kalau lewat jalur darat. Tapi kalau saya biasanya nyampe ke Jakarta, habis itu saya pergi ke daerah lain di Indonesia. Itu ke Jakarta mana? Ke wilayah Jawa Barat, tepatnya Tasikmalaya. Oh, di Tasikmalaya. Itu berapa lama lagi? Kalau daripada airport Soekarno-Hatta berapa lama lagi? Kalau ke Tasikmalaya itu normalnya itu 7-8 jam. 7-8 jam? Ya, tapi kalau lagi lebaran tuh
Ya paling cepat 10. 10 ya, jam? Saya pernah 1 hari. Seharian? 24 jam. Okey. Ada tidak yang pengalaman sampai ke bandara, sampai ke airport, kemudian terus ke Tasikmalaya? Pernah? Harus ambil masa istirahat dong. Nggak kuat. Kami di Malaysia juga begitu kan, kalau ada yang, katakanlah center kita, town kita di Perlis, kemudian kita ada ke center town di Kuala Lumpur, ada yang ke pantai timur ataupun ke selatan. Kita ada sistem yang alhamdulillah ada sistem lebuh raya, tapi kadang-kadang ke pantai timur itu lebuh raya ada yang sebahagiannya dalam pembinaan. Jadi dia mengambil masa. Kalau ke Kelantan itu sekitarnya biasa 6 jam lebih kurang, kadang-kadang boleh jadi lebih kurang dalam 13 jam. Tapi kerana itu sudah menjadi suatu tradisi hari raya, bagi kawan-kawan saya yang berada di Kelantan, Terengganu, itu menganggap suatu yang resmi lah, resam hari raya lah. Kan? Bagaimana pesawat kalau train, kalau kereta api, kereta di Jakarta? Kalau kereta api sekarang alhamdulillahnya di Jakarta udah pada banyak perbaikan ya Om ya. Jadi udah pasti lebih nyaman. Cuma tiketnya juga mahal. Ya. Saya pernah ke Jakarta itu naik ke Bandung itu naik apa? Wush. Jadi kalau hari raya dia lebih mahal lagi. Kalau bus aku belum lihat lagi harganya, tapi kalau kereta yang lain itu biasanya harganya udah 2 kali lipat dan terkadang kami sering ada penambahan jadwal kereta gitu. Ada macam berlaku di India ke yang dia naik di atas? Itu tahun 90-an Om. Oh, itu tahun 90-an ya? Tapi buat Om ketahui ya, kalau kita di Indonesia tuh enaknya sekarang pemerintahnya tuh udah mulai kasih agak murah, diskon lah. Oh, ada diskon? Diskon sempena Lebaran? Ya. Dan beberapa pemerintah daerah itu membuat subsidi. Kami bilang ya subsidi terhadap tiket kereta. Tiket kita buat mudik gitu. Terus buat Om ketahui juga, kalau di Indonesia yang cukup beruntungnya, kadang kita dikasih mudik gratis. Oh, itu tiket atau tol? Tiket itu ya kadang ada dari pesawat, kadang kereta api, kadang itu naik bus. Cuma ini biasanya sponsor dari perusahaan. Ya kadang-kadang kita harus cepet-cepetan Om. Gitu. Cuma kan nggak ada tiket mudik gratis dari Malaysia Indonesia nggak ada. Belum ada lagi. Kalau ada, nantilah kalau kita minta kawan-kawan kita yang kaya raya itu kan, nanti mungkin dia boleh sponsor tiket. Bukan saja sponsor tiket Malaysia Indonesia, tapi dia juga mesti sponsor tiket Indonesia ke Malaysia. Om, aku mau nanya nih ya. Kalau di Indonesia itu kita biasanya mudik itu dimulai dari H-7 kadang-kadang. H-7 maksudnya? 7 hari sebelum hari raya. 7 hari sebelum hari raya? Ya. Maknanya awal? Awal. Ya, tapi kadang banyaknya sih H-3. Oh, sebelum? 3 hari sebelum hari raya. Sebelum hari raya. Ya. Kalau 7 hari itu, maknanya kalau dia kerja di Jakarta, dia mau bercuti 2 minggu tu. Ya. Annual leave masih ada Om. Kalau di Malaysia kayak gimana Om? Dia hari rayanya atau H-min berapa? Ya, dia kebiasaannya 3 hari sebelum lah. Kan macam kita hari raya mungkin 2 hari sebelum atau 3 hari sebelum. Dia tergantung lah. Kalau di Malaysia sekarang ni kita sudah bekerja office 5 hari seminggu. Biasanya 5 hari seminggu tu ada juga yang work from home. Kan jadi maknanya kadang-kadang hari Jumaat tu mereka dah pulang ke kampung. Jadi mereka kena rancang betul-betul perjalanan itu. Tapi biasanya mudahlah kalau hari Jumaat, Sabtu Ahad tu hari cuti. Jadi dia sudah ambil cuti. Tapi biasanya kami di Malaysia cutinya itu raya pertama, raya kedua. Yang lain tu adalah cuti-cuti yang ambil sendirilah. Oh, berarti lebih sebentar ya libur di sini. Ya, tapi biasanya seminggu lah kebiasaannya. Kecuali dalam macam industri bank, saya tengok cuti 1 hari 2 hari, hari ketiga tu perkhidmatan bank sudah dibuka. Jadi bila mereka tu perkhidmatan bank sudah dibuka, biasanya pekerja-pekerja yang bukan
Islam, mereka akan bekerja lah. Jadi mereka syarikat pejabat dia akan mengatur cuti. Cukup membuat saya berpikir untuk bekerja di sini. Banyak hari libur, kadang membosankan juga. Ya, kalau tidak ada apa-apa aktiviti lah kan. Okay. Jadi kalau macam di Jakarta, pulang 2 hari, tapi tengoklah kalau kami macam pulang, kalau ambil perjalanan yang 13 jam, 14 jam, sudah tentu melelahkan, penat sepanjang perjalanan itu kan. Tapi biasanya kalau macam saya balang ke kampung saya, itu ambil masa sekitar 2 jam saja. Kalau balik ke keluarga mertua di Ipoh, pun sekitar 2 jam saja. Jadi kalau saya daripada Sungai Besar ke Ipoh, pun sekitar 2 jam juga. Jadi saya itu dapat segitiga 2 jam lah. Tapi di kampung itu, kenapa hari raya ni pada saya kampung lah. Pulang kampung, balik kampung itu mesti hari raya. Kerana di kampung ini, adik-beradik semua berkumpul, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada tradisi-tradisi. Kan, kalau di kampung saya itu, anak-anak muda masih lagi main meriam. Kan, main mercon. Tapi malam tu macam biasalah. Ada takbir raya dan juga sebagainya. Jakarta, takbirnya dibuat bagaimana? Seluruh Indonesia kayaknya ini ya punya tradisi. Tradisinya cukup unik, Om. Yeah. Jadi mereka takbir. Sambil keliling. Maksud sambil keliling? Sambil pusing. Oh, sambil jalan-jalan, okay. Ya. Serupa demonstrasi lah. Iya, serupa demonstrasi, benar. Tapi mereka akan bawa beduk, ya mungkin instrumen alat musik. Iya. Ya, terus mereka melakukan itu biasanya tengah malam. Oh, mana kalau besok hari raya, ya. 1 hari sebelum tu mereka akan keliling kampung dan mereka akan takbir. Ya. Oh, okey. Dan itu berapa ramai biasanya? Itu sangat ramai, Om. Sangat ramai. Kadang bahkan ini kayak karnaval, Om. Karnaval? Ya. Okay. Mereka nggak cuma bawa beduk. Yeah. Kadang mereka bawa obor. Oke. Okay. Jadi beberapa tradisi itu di Indonesia cukup unik untuk tradisi sebelum hari raya. Ya, gitu. Cuba kita tengok rakaman YouTube ini. Kita akan melihat ramai sungguh dalam satu kampung itu kan. Oh, kalau kita tengok ini, saya tengok ini macam Nomi sebut, saya dah menjadi suatu karnival. Ya. Tapi pada saya mereka tidak menggabung takbir semata-mata. Kalau kita tengok ni ada juga yang macam konsert juga. Kan? Ya, betul. Kan, tapi dengan irama-irama spiritual lah. Betul. Kan? Ya. Dan ini sangat menarik sih, Om, karena mungkin di Malaysia cukup hening ya yang aku lihat ya. Ya, karena paling dari suara masjid doang. Ya, dari suara masjid. Kalau ini enggak seluruh arak-arakan sih, Om. Oh, berarak. Dan ini tuh anak-anak senang sih, Om. Saya juga senang untuk keliling-keliling kayak gitu. Mungkinlah kalau kawan-kawan yang ada di luar sana mungkin boleh share dengan kita. Mungkin yang tidak saya ketahui, mungkin ada juga yang melakukan program begini mengikut komuniti. Betul. Jadi kalau di Indonesia itu mereka yang takbiran keliling kampung ini, dia sebelah mana? Seluruh Indonesia ataupun biasanya di Jawa Barat, Jawa Timur ataupun di Medan atau bagaimana? Rata-rata seluruh daerah di Indonesia. Seluruh. Ya. Ini hal yang cukup menular kayaknya, karena kan ini semangat patriotisme. Okey, kalau kita tengok juga hari raya, biasanya persiapan hari raya itu bagaimana? Pertama sudah tentulah pakaian lah. Kita lelaki ni kerana di Malaysia kita amat jarang berpakaian lengkap kalau tidak ada special function. Kalau kita pergi solat Jumaat pun kita hanya pakai baju Melayu saja, berbutang dan juga sampin. Tak kisahlah, hari ini saya sampin songket buatan Kelantan. Saya beli di Kelantan. Jadi biasanya itu tradisi lah. Tapi di Malaysia sekarang ini pun ada pakaian tu daripada kurta. Kan? Dia macam baju Melayu tapi dia tidak ada pesak dia. Kan, dia seperti kurta. Ada juga. Kalau di Indonesia bagaimana? Oke, kalau di Indonesia itu pertama, Om, mereka biasanya pakai baju
gamis untuk yang laki-laki atau baju koko untuk yang laki-laki. Baju koko tu bagaimana? Dia baju lengan panjang, kemeja lengan panjang. Tapi pakai seluar atau pakai kain pelikat? Kebanyakannya sih langsung pakai ini ya, sarung ya kadang kebanyakannya. Terus kalau yang perempuan biasanya mereka pakai baju gamis, tapi kalau sekarang sih gamis itu apa ya? Baju yang panjang. Dia bukan jubah. Bukan. Oh, dia baju gamis namanya. Yang corak-corak. Ya, yang corak-corak gitu. Tapi itu yang khusus yang modern ya Om ya. Kalau untuk di daerah pasti berbeda karena beberapa daerah misalnya kayak di Jawa tuh mungkin dia pakai kebaya batik gitu ya. Terus kalau misalnya mungkin di wilayah Sumatera tuh banyaknya baju Melayu juga. Sama kayak Malaysia sih. Saya tengok kawan-kawan saya di Riau mereka hari ini saya lain sikit lah. Hari ini saya bertanjak. Ini tanjak ini tanjak ini dipengaruhi daripada Kelantan. Nama dia Getam Budu. Ini special daripada uniknya negeri Kelantan. Kalau di Indonesia kan dia banyak wilayah. Saya tengok bukan semua tempat yang bersongkok. Kan ada juga yang memakai keunikan pakaian mereka yang tersendiri. Nomi nak cerita apa? Mungkin kalau untuk khusus baju tradisional ya Om ya, itu tiap daerah beda. Tapi kalau untuk hari ini nih, saya pakai baju yang agak kontemporer sedikit, anak muda ya. Biar anak muda juga bisa memadu-madankan baju yang modern sama baju tradisional. Saya pakai kain tenun dari kalau orang Malaysia sekarang lagi ramai pergi ke Labuan Bajo. Ya, mereka banyak kain tenun di sana. Dia motif dia lain sedikit kan. Supaya di Malaysia ini kalau misalnya orang bilang orang Indonesia nggak cuma tentang orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera gitu kan. Terus kalau mungkin di daerah-daerah biasanya ya banyak yang pakai baju tradisional sih Om untuk baju lebaran. Indonesia ini dengan penduduk sekitar 300 juta. 350 juta kan. Itu selalu disebut dari Sabang sampai ke Merauke. Betul. Kan? Cukuplah kepelbagaian Indonesianya. Kalau satu hari kita belajar, saya ingat tidak habis, Mi. Pasti tidak habis. Mi, makan. Kalau makanan, kadang-kadang kalau di Malaysia ini, kalau macam mak saya, 3 minggu sebelum Hari Raya, dia sudah beli barang-bahan mentah untuk masak. Tapi dia beli sedikit. Kan, minggu ini dia beli telur. Selesai. Kemudian satu hari lagi dia tempah ayam, selesai. Dia tempah daging, selesai. Kalau di Indonesia bagaimana makanannya? Om, pertama nih supaya Om tahu, kita tuh biasanya beli bahan tuh agak rapelan. Jadi istilahnya kami tuh beli langsung banyak sekaligus. Karena di Indonesia tuh ada fenomena unik, ada inflasi musiman. Jadi kami punya inflation khusus menjelang Hari Raya Lebaran. Ataupun menjelang Lebaran atau menjelang every festival? No, Lebaran saja. Kalau Lebaran, mana ada kemungkinan telur ayam tidak ada di pasaran, gitu? Iya. Dan biasanya harganya naik. Ya, mungkin sampai hampir 2 kali lipat. Semakin dekat, semakin mahal. Semakin dekat, semakin mahal. Jadi biasanya orang tua itu udah nyetok dulu. Nyetok. Itu seperti mau perang. Seperti COVID ya. Seperti COVID ya. Jadi mereka nyetok dulu, setelah nyetok dulu baru mereka memasak Om. Biasanya mereka memasak kalau di kampung biasanya tuh 3 hari sebelum Lebaran. 3 hari sebelum Lebaran. Macam family Nomi, apa makanan yang wajib ada? Ketupat sih Om, udah pasti. Sama, itu sepertinya siapa mencuri siapa itu? Malaysia mencuri Indonesia atau Indonesia mencuri Malaysia? Enggak, ini Indonesia tidak mencuri apapun. Apa lagi makanan? Apa ya? Rendang. Saling curi juga itu Om. Sebab di rumah saya juga ada rendang. Tapi kayaknya beda deh rendang sini sama rendang Indo. Dia tergantung lah. Kalau ada setengah tempat rendang itu dia memang banyak santan. Kan kelihatannya kan ada setengah tempat itu dia lebih pedas. Jadi dia tergantung lah kan makanan ni kan ikut selera tekak. Betul.
Okay. Jadi kalau macam Nomi sendiri, kalau macam di Indonesia kan, musim festival ini, kalau macam baju-baju tradisional ini, mereka beli online atau beli di kedai, di toko biasanya? Biasanya banyaknya ini tergantung ya Om ya. Yeah. Kalau saya kan ya kalau warga Jakarta mah online Om. Online ya. Ya. Tapi kan daerah-daerah lain banyaknya sebenarnya offline. Tapi sebenarnya seru sih Om belanja di offline gitu. Jadi kita kan ada sensasi tawar menawar. Oke. Terus biasanya daripada segi pricing berapa kali lipat itu? Katakanlah satu baju apa gamis apa? Ya. Gamis yang cantik itu berapa harganya? Kalau di Indo kita lihat daerah sih Om, tapi kalau misalnya daerah-daerah yang masih Pulau Jawa, mungkin sekitar Rp50. Rp50 ya, sepasang lah. Itu dapat baju dan juga kain. Kain. Kalau musim festival dia berapa harganya? Sekitar? Justru inflasi itu hanya berlaku di makanan ya Om. Kalau lagi masalah fashion nih diskon nih Om, beli satu gratis satu. Oh begitu? Ya kadang beli ada diskon 30%, 40%. Sebenarnya saya nak share kawan-kawan yang ada di luar sana, memang satu fenomena tau. Orang Malaysia tiba-tiba dia suka beli kebaya Jawa. Kebaya Jawa tu di Tanah Abang. Kan mereka beli dan mereka juga berniaga di Malaysia. Tapi harga je 2 kali lipat lah. Maknanya tak ada diskaun tu. Kan? Tapi nggak apa-apa lah Om. Artinya kan kami punya nilai ekspor berarti meningkat. Nilai ekspor ya. Ya. Okey, kawan-kawan yang di luar sana, kalau kawan-kawan dengar, Nomi sebut Indo, rujuk kepada Indonesia. Kadang-kadang kawan-kawan di Malaysia itu dia rujuk Indon. Ya Om, saya nggak suka tuh orang Malaysia. Itu sebab perlu diterangkan apa beza antara Indo, apa beza dengan Indon. Oke. Jadi ini buat teman-teman Malaysia ya. Oke. Banyak orang Indonesia tidak suka dipanggil Indon. N tu tidak suka. Ya. Kenapa? Bagi sebab ya. Ya, karena banyak yang bilang. Kalau Indon ini biasanya merujuk pada mohon maaf. Kaki suri rumah tangga ya istilahnya, pembantu. Pembantu rumah tangga. Jadi menurut saya itu kurang tepat ya, karena satu itu menurunkan martabat dan seorang pembantu. Ya, bagaimanapun mereka kan penghasil devisa negara kami. Dia juga membantu menguruskan rumah di Malaysia. Ya. Jadi perkataan Indon itu memberi konotasi yang apa? Yang negatif. Sebaiknya disebut Indonesia. Indo. Atau Indo. Jadi kawan-kawan yang ada di luar sana, kita belajar satu benda baru. Iaitu kalau jumpa teman-teman Indonesia, kalau nak berkawan dengan mereka, nak jaga hati mereka, sebutlah Nomi dari Indo, bukan Nomi dari Indon. Ya, itu lebih. Biasanya kalau teman Malaysia ngomong Indon, kadang kami tuh pingin membalas Om. Okey. Pada saya sebenarnya pendidikan aja, rasa selesa bagaimana kita mahu dipanggil. Jadi kita sudah ada pelajaran baru. Mana kawan-kawan di Indonesia jangan sebut perkataan Indon, itu tidak menarik buat mereka. Kita sebut perkataan Indo. Ya, betul. Jadi kita akan jangan sebutlah. Om Budi, aku mau nanya. Kalau di Malaysia, itu biasanya ada makanan kue-kue apa tuh waktu Lebaran. Terus biasanya tradisinya kue itu disajiin dengan apa, minuman apa gitu. Dia kalau di Malaysia ini, saya ingat ketika saya kanak-kanak kecil-kecil dulu, sambutan Hari Raya itu kami biasanya buat kuih baulu. Itu apa? Kuih baulu, dan baulu itu dipukul. Ada telur, ada tepung dan kemudian dibakar. Jadi itu tradisinya. Selain daripada baulu, dia bukan hanya ada baulu yang dibakar, dia juga ada baulu gulung. Baulu gulung ini sama tapi dia letak jam. Sama ada jam itu jam nenas atau jam mangga, lalu dia digulung.
lalu dihidangkan. Dan banyak sebenarnya kuih-kuih tradisi yang ada di Malaysia ini. Tetapi bila zaman itu berubah kan, saya tengok sekarang ini orang sudah tidak buat kuih dengan tangan. Mereka tunjuk dengan tangan. Ya, pergi shopping mall kan, dia tunjuk saja ini 3, ini 5. Jadi begitulah. Yeah. Tapi sebenarnya ada banyak kuih-kuih tradisi. Ada satu kuih itu adalah kuih putu. Kuih putu ni putu kacang. Jadi diletakkan seperti dalam acuan, ditekan dengan tangan, kemudian diketuk. Selepas diketuk, dia akan jadi mengikut corak dia dan kemudian dijemur. Jadi ada juga macam-macam kuih yang manis, iaitu kuih halwa. Halwa ni macam dia macam agar-agar, kemudian dia manis. Jadi biasanya kalau pergi macam saya pergi ziarah, saya akan cari kuih-kuih yang sukar untuk dicari. Sebagai contohnya macam kuih putu itu susah, dan kemudian kuih bakar itu susah, dan juga ada kuih kapit. Biasanya kuih kapit ni dia ada acuan dia begitu, dia letak dan kemudian dia bakar. Kemudian kita boleh lipat dia dan kemudian kita boleh gulung dia. Ini bergantunglah kepada sejauh mana kreatif. Tetapi bila zaman ini dia ada kuih yang disebut sebagai konflik. Konflik itu kadang-kadang diletak madu, dibakar. Ini kuih-kuih moden lah. Kan? Jadi ya, kalau di Indonesia kuihnya kuih apa? Nastar. Apa? Nastar. Nastar tu kuih apa? Dia kue ya, kita pokoknya bahannya ada sisi nanas. Jadi rasanya nanas. Ya pokoknya nanti aku kasih ke Om aja. Menjelaskannya susah. Sebenarnya saya bawakan untuk Nomi pada hari ini kuih-kuih raya sebenarnya. Jadi Nomi nanti pulang ke rumah bersama dengan teman-teman yang ada di rumah, bolehlah rasa kuih yang saya bawa ini. Okey, Om. Okay. Apa lagi kuih-kuihnya? Nastar lagi? Pertama makasih Om. Saya tunggu juga Nomi punya balasan kuih daripada saya. Nanti ya. Lagi? Lebaran tahun depan saya diundang lagi kan. Terus kita punya kue putri salju. Putri salju itu biskut atau? Ya kayak biskut, tapi kita seperti Snow White, ya ada warnanya putih, dan itu enak banget. Oke. Ya, terus biasanya kita punya tradisi juga, ada minuman khusus juga sih Om rata-rata. Untuk hari raya? Ya. Oke. Biasanya kita minum. Kita nggak bisa sebut merek ya Om, tapi biasanya kita kayak sirup merah gitu. Oke. Ya kadang kita sirap biasa. Ya. Kemudian kita letak apa? Selasih. Ya. Lagi? Ya kadang ada buah di dalamnya. Oke. Seperti koktail gitulah. Ya. Oke. Mocktail Om. Mocktail ya? Oke. Dan kayaknya di mana aja tapi nggak ada ya Om ya? Ada juga. Dia tergantung lah. Sebab di Malaysia ini macam kampung saya, kami ada tradisi baraan. Baraan ini berkunjung daripada rumah ke rumah. Jadi setiap rumah itu dia akan ada spesialis dia. Contoh kalau rumah ni kadang-kadang spesialis dia tu bukanlah terlalu special. Macam rumah saya, biasanya saya sediakan aiskrim aja. Kan aiskrim kotak, siapa datang kita bagi aiskrim. Sebab rumah lain nanti dia akan bagi mi rebus, kemudian dia akan bagi bihun sup, dia akan bagi nasi lemak, dia akan bagi sate, bagi nasi goreng. Jadi budaya baraan itu kita akan rasa tiap-tiap kuih yang kita ada. Tapi pengalaman saya, ramai juga orang Malaysia yang ke Jakarta ataupun membeli keripik-keripik yang ada di Jakarta. Iya, betul. Kan seperti keripik bawang itu, saya ingat popular juga. Oh, itu populer ya di sini ya? Ya, popular keripik bawang, dan kemudian ada lagi kuih-kuih lain lah yang pada saya yang Indonesia banget. Jadi juga di Malaysia dimakan. Kalau sekarang tuh lagi zamannya ini sih orang Indonesia beli mungkin nastar ya hitungnya dari Malaysia. Oh, ada juga ya? Ada. Dia mengikut tekak lah. Tapi doktor pun pesan kan, kalau yang ada diabetes kencing manis itu jangan makan terlalu manis, nanti gulanya meningkat. Nomi, kereta hari raya dekat Malaysia ni saya tak pastilah macam dekat Indonesia.
Tapi kita akan mulakan dengan seperti biasalah. Selepas subuh tu kita ada amalan-amalan sunat yang dianjurkan oleh agama, dan biasanya kita akan solat Aidilfitri. Dan kemudian macam saya di tempat saya, selepas solat Aidilfitri itu biasanya kita ada jamuan selepas itu di surau, dan kemudian kita akan ada tahlil ringkas lah untuk orang kampung yang telah meninggalkan kita, dan kemudian barulah kita balik ke rumah kita. Bila balik ke dekat rumah kita, dekat situ kita akan bersalam-salaman sama keluarga. Kalau isteri dia akan salam, cium tangan kita, dan kemudian kalau kita nak berikan duit raya pun pada ketika itulah. Kalau di Indonesia macam mana? Oke, biasanya kalau di Indonesia itu pertama Om, kalau kayak ziarah, kita ada ziarah kubur dulu. Tapi biasanya itu H-1, H-2. Ya. Habis itu pagi kita sholat Id. Yang mungkin pastinya dirindukan itu kan karena bareng keluarga ya. Nah, terus habis itu setelah sholat Id, kalau Om tadi bilang di Malaysia ada apa? Jamuan. Kita ya pulang masing-masing Om. Tapi adalah beberapa yang ngasih makanan-makanan. Ya, tapi kami memang biasanya memang ada jamuan selepas solat itu. Dari masjidnya? Di masjid itu. Kadang-kadang kami penduduk kampung yang bawa, ataupun yang kalau tidak pun masjid ataupun surau memang dia sponsor makanan jamuan. Oke. Di Indonesia enggak semua daerah ada kayak gitu sih. Itu biasanya kesukarelaan. Ya. Terus kita balik, terus kita ada sungkeman Om. Maksudnya Sungkeman. Ya. Itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Bahasa mana ya Indonesia harusnya. Maksudnya apa? Oke, sungkeman itu biasanya dimulai dari kita saling mohon maaf sama orang tua. Ya, biasanya yang lebih tua dulu. Jadi kayak dari seorang ayah biasanya duduk dulu tuh. Macam ayah, ibu, baru habis itu anak-anak. Ya, terus kalau tadi Om bilang apa? THR ya. Kami uang raya ya kalau di sini ya, duit raya. Kalau kami bilang THR. 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 Ya. Jangan THR dong. Itu English. Maksudnya? Oke, THR itu kami biasanya tuh kayak angpau Om. Jadi itu kita masukin duit. Nah biasanya itu tradisinya dari yang lebih tua ngasih ke yang lebih muda. Terus kalau yang lebih muda itu biasanya dapat yang semakin muda semakin dikit. Ya dari uang 2.000, 5.000, 10.000. Dia tergantung lah. Tergantung. Dan Om harus tahu nih, kalau di Indonesia uang hari raya atau THR itu tadi itu biasanya uang baru. Itu uang baru dan itu sangat sulit dicari. Jadi kita kita kena tempah dengan bank lah. Iya. Dan itu biasanya tuh ada admin charge ya. Kepada bank. Ya kadang kepada bank, kalau misalnya beberapa ada juga yang kita pakai tukar pinggir jalan. Itu tradisi Om. Jadi ada beberapa orang yang ini kreatifnya orang Indonesia dia dia ada satu servis tukaran uang baru. Iya. Tapi itu kreatifnya orang Indonesia. Itu hanya ada di pinggir jalan, terus Om tinggal stop, ya udah tukar duit. Gitu. Mungkin dalam 1 juta berapa dia charge biasanya? Mungkin ya 20.000, 30.000, mungkin dalam 5 ringgit, 6 ringgit lah. Ya. Terus biasanya uang itu dimasukin ke amplop gitu ya. Dan kenapa harus uang baru? Itu tradisi yang meyakinkan bahwa segala sesuatu dimulai dari hal yang baru, termasuk uang yang baru. Ya. Mana ada filosofinya? Itu bener Om, filosofinya. Kita cek ChatGPT aja. Berikan itu mesti uang baru. Iya. Patut isteri saya berikan uang baru. Dan saya asal uang. Daripada segi sampulnya bagaimana? Dari segi sampulnya ya itu nggak terlalu ini sih Om. Biasanya di Shopee ada, di online gitu ya. Dan yang paling enak tuh kalau di Indo ada kalau kita kerja Om, kita juga dapat THR. Maksudnya kalau kita kerja. Mana office beri? Iya. Tapi ini nggak cuma tentang kerja di government atau kerja di ya intinya public sector, private sector pun juga. Ya, dan itu biasanya senilai 1 kali gaji.
Okey. Jadi kalau gaji Om 3.000 saat lebaran, saat hari raya Om akan dapat 3.000 tambahan. 3.000 tambahan. Ya. Itu memang menjadi kewajipan. Kewajiban. Itu ada akta tertentu? Ada. Okey. Ada. Dia kalau di Malaysia itu tergantung kepada, ada setengah syarikat mereka memberikan bonus tahunan itu ketika nak hari raya. Jadi bonus tahunan ni tergantung, kadang-kadang 2 kali gaji, kadang-kadang 7 kali gaji, tergantung kepada performance syarikat itu tersendiri lah. Cuma kadang-kadang kita di pihak pemerintah, dia ada satu special announcement. Baru-baru ni macam PMX disebutkan, macam baru-baru ni di sebuah negeri di Terengganu sebutnya diberikan sekitar RM500, dan kemudian oleh kerana petugas anggota kerajaan baru saja menerima bonus pada bulan Februari yang lalu, jadi disebutkan juga berapa nilainya. Dan penjawat, biasanya ini penjawat awam lah, staf khusus pemerintah, biasanya mereka dapat macam di Selangor sekian, ada yang beri 1,000, ada yang beri 1,500, mereka beli prorate saja. Ada negeri yang kecil dia beri sebanyak 500, dia tergantung sebenarnya. Oh, berarti di Malaysia itu dia nggak basis dengan nominal dia punya gaji ya? Itu lain. Itu nanti bonus sama ada dikira bulan 3 ataupun bulan 4 atau special je. Biasanya kalau sebut bonus itu dia tergantung kepada performance. Kan ada performance itu mungkin yang terlalu baik, mungkin dia dapat 3-4 bulan daripada gaji nominal mereka. Atau yang biasa-biasa mungkin dapat separuh daripada nominal. Tapi tradisi memberikan bonus ketika musim hari raya ni menjadi suatu tradisi lah. Alhamdulillah lah kami dapat Perdana Menteri PMX itu kan prihatin. Baru berarti itu? Tidak juga. Dia secara tradisi. Oh, okey. Secara tradisi. Jadi pemberian untuk anggota pemerintah staf khusus ini memang ketika hari raya itu memang ditunggu-tunggu. Kadang-kadang 1,000, kadang-kadang 500. Dia tergantung lah. Tetapi dia tidak termasuk khusus dalam peraturan negara. Tidak. Jadi macam di Indonesia disebut apa tadi? THR. Oh, THR juga? Ya, Wang raya juga? Ya. Tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya juga. Walaupun itu istilah yang general kan? Itu istilah general. Tapi boleh jadi wang kecil, boleh jadi wang besar. Juga, ya. Tapi setelah saya lihat, kayaknya yang membedakan Malaysia dan Indonesia dalam hal THR, kalau di Malaysia sepertinya itu terlihat bonus ya. Kalau di Indonesia itu tidak terlihat bonus. Jadi tidak melihat performance biasanya. Biasanya memang sudah menjadi hak kami. Dia tahu, dia kerja saja, dia akan dapat gaji ke-13 kami bilangnya. Okey. Mungkin pemerintah Malaysia mungkin boleh belajar sesuatu ataupun kita boleh mengambil inspirasi sesuatu. Mau mengambil apa mencuri? Kalau mencuri hatinya. Jadi mungkin kita boleh share ini untuk kebaikan kan, maknanya setiap petugas, setiap staf khusus dia ada gaji yang ke-13. Dan gaji yang ke-13 itu diberikan ketika hari raya. Dan enaknya Om, tunjangan hari raya ini tidak berlaku kepada yang Muslim saja di Indonesia. Jadi kalau yang non Muslim juga mendapatkan tunjangan hari raya. Tapi biasanya nih ya biar mudah kali ya, Om. Biasanya mereka buat mendekati Lebaran semua. Ini sumber pemerintah ataupun ini sumber daripada syarikat? Ini sebenarnya pemerintah cuma buat aturannya aja. Tapi kita semua, baik itu pelaku private sector, public sector, kita wajib melakukan itu. THR sudah ada. Katakanlah kemudian ada lagi bonus, bagaimana? Bonus juga ada. Maknanya dia gaji 12 plus gaji 13 plus performance bonus. Yes. Tapi kami punya rupiah kan tidak sekuat ringgit lah, jadi beberapa kali gaji pun pasti di Malaysia lebih besar. Tidak apalah, yang penting uang gaji itu disimpan. Berapa Om biasanya nominal THR di sini? Kalau Om dapat lah waktu kecil-kecil. Dia tergantung kepada rumah. Kalau rumah itu antara pemimpin orang kampung, kita boleh dapat sampai RM10. RM10 itu sekitar berapa rupiah? Mungkin kalau sekarang 35.000.
sekitar 30,000 lah lebih kurang. Kalau kadang-kadang paling tidak sekarang satu rumah RM2 ketika kecil-kecil. Dan ketika saya kecil lagi kita pernah dapat 20 sen. Pernah dapat 30 sen. Terus di amplop gak Om? Enggak, kadang-kadang kita langsung kasih aja. Kalau program itu program besar, kita ada program baraan di kampung, tuan rumah itu tunggu di pintu. Dia seperti membayar. Tapi kan sekarang ini bila zaman meningkat maju, kemudian mereka punya anak-anak yang sudah bekerja, jadi kadang-kadang mereka siapkan envelope. Envelope tu kadang-kadang ada muka keluarga, kadang-kadang ada muka dekat sampul itu kan ada muka orang yang memberikan wang raya. Jadi dia berubah lah. Tapi kadang-kadang macam mana ya kalau di Indonesia, sebab bukan semua orang ada sumber yang lebih. Kadang-kadang kalau kita pergi tu memang keluarga itu tidak ada pilihan, tidak punya wang lebih. Jadi kadang-kadang ketika kita kecil-kecil, tradisi anak-anak ni kita kena jaga juga ketika mereka berkunjung. Assalamualaikum makcik ada duit raya. Jadi dia pergi ke rumah itu kerana duit raya. Ini juga mesti diurus dan juga diberikan pendidikan lah kepada anak-anak bahawa kita pergi hari raya ni bukan wang raya itu jika ada bonus. Kalau tidak ada jangan diminta. Kan? Anak kecil zaman sekarang oportunis. Tapi kalau tidak, tapi saya ingat kan ini lebih berbahaya lagi. Sebab bila ada QR code kan, jadi rekening hari raya kan, jadi ambil daripada QR code saja. Nanti saya bagi QR code dekat Om. Jangan lupa diisi Om. Itu juga boleh juga. Ya. Okey, kalau di Malaysia kita ada open house. Kalau di Indonesia bagaimana? Mungkin open house ini nggak terlalu seperti Malaysia ya, yang sangat aktif banget gitu. Saya aja nih belum Lebaran tapi udah banyak undangan open house di Malaysia ini. Tapi kalau di Indo boro-boro. Coba kalau kita lebih ke arah, kalau di Indo tuh bukan open house sih Om, kita memang ngegedor pintu masing-masing aja gitu. Ya salam-salaman ke tetangga gitu. Kalau di Malaysia itu kadang-kadang pemerintah, kita ada beberapa kementerian dan kementerian itu buat program khusus. Rumah terbuka hari raya. Jadi dia nampak meriah tapi belanjanya besar jugalah. Kalau di sini misalnya PMX tu ada open house gak? Kalau ada ya? Dia biasanya, kebiasaannya, saya tidak pasti tradisinya tahun ini, biasanya hari pertama itu biasanya dia akan buat rumah terbuka. Kebiasaan dia. Jadi mana-mana menteri biasanya akan berhari raya di rumah menteri itu pada PMX, dan kalau di menteri besar itu mereka akan berhari raya di rumah menteri besar masing-masing. Dan kemudian kadang-kala dia ada baik ada yang buruk. Kadang-kadang yang baik itu mereka yang tidak pulang berhari raya, mungkin atas berapa banyak alasan, mungkin atas sebab kerja, mereka bolehlah berkunjung ke rumah pembesar-pembesar. Macam yang hari raya yang lepas kan, kita tengok ramai mereka yang berkunjung ke rumah orang besar yang ada di Malaysia ini. Cuma kadang-kadang kos sangat besar saya fikir. Dan hari raya ini juga biasanya dia selain daripada culture itself, kadang-kadang yang kita tidak boleh lupa adalah lagu raya. Kalau di Indonesia ada lagu raya? Ada Om. Yang paling terkenal tuh ini lagu dari tahun 1950. 50 ya? Pasti Om tahu lah lagu apa tu? Yang Selamat Hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Iya, itu udah lama loh Om. Ini terkenal kan ya di Malaysia? Ada kita kan? Juga macam lagu-lagu hari raya itu memang banyak di Malaysia kan, kita serumpun kan, yang sebulan satu bulan lamanya kan, itu lagu itu juga popular. Itu juga saya ingat tahun 50-an popular di Indonesia. Tapi kalau itu lagu daripada Indonesia, kalau daripada Malaysia kita ada lagu-lagu daripada P. Ramlee, kita ada lagu-lagu daripada Ahmad Jais, dan ada dua genre sebenarnya. Satu lagu yang mendayu-dayu dan sedih. Kenapa harus sedih? Ya tak dapat pulang raya. Orang Indonesia nggak gitu kita tegar, kita kuat Om. Yang kedua
lagu-lagu yang berbentuk kerakyatan, meraihkan, keseronokan. Ada juga. Cuma genre sekarang ini lagu-lagunya itu kebanyakannya sudah berbentuk semasa kan. Ada bentuk rap, ada hip hop. Jadi kesyahduan hari raya itu sudah tidak terasa dengan lagu lah. Mungkin bukan tidak ada kesyahduan ya, Om. Tapi kalau nggak ada ngikutin generasi yang sangat muda ini, kita juga bingung lagu-lagu yang sudah cukup tua itu kan. Ya, tapi itu lagu lah kan. Jadi memang sebuah tempat Malaysia, Indonesia, kerana kita serumpun, lagu-lagu ini kita boleh kongsi bersama. Ya. Nomi. Ya. Itulah diam tak diam kita sudah hampir 1 jam bersembang kan. Ternyata hubungan Malaysia-Indonesia ini suatu hubungan yang sangat unik kan, dan kita rasa hubungan ini mesti kita jaga demi kebaikan bersama. Lebih-lebih lagi kita ini asalnya serumpun. Ramai juga orang Jawa Malaysia datang daripada Indonesia. Ramai juga Minang daripada Negeri Sembilan itu datangnya daripada di Sumatera. Okay, Nomi, akhirnya apa yang Nomi nak sebutkan sebagai kesimpulan? Sebagai kesimpulan ya Om ya. Saya rasa tidak hanya hal-hal yang mungkin yang biasanya orang-orang tahu, misalnya kayak lagu, makanan yang mirip, bahkan beberapa hal seperti yang kayak tadi itu THR, di sini juga ada budaya-budaya yang tidak pernah dipikirkan ternyata mirip. Ya. Cuma maknanya Nomi, jangan ingat podcast ini tidak ada manfaat. Podcast ini memberikan kita pendidikan, pelajaran dan pengalaman sosial kita. Betul, dan saya rasa ini bisa membantu kakak beradik ini jadi lebih damai ya. Jadi lebih dingin kan? Lebih hangat. Lebih hangat ya? Jadi kawan-kawan di luar sana, oleh kerana ini podcast, jadi jangan lupa follow, subscribe, like dan juga komen. Dan saya juga untuk mengingatkan kami akan bersiaran setiap minggu. Jangan lupa di podcast Siar Om Budi, kita cerita serius, kita cerita santai Malaysia, Indonesia. Salam, jumpa lagi.